Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan semangat, dan ingat selalu never give up. Semangat, jangan pernah menyerah. Terus melayani Tuhan, apapun keadaan kita, gelombang badai datang menyerang kehidupan saudara maupun kehidupan saya, kita tetap semangat, jangan pernah ragu. Karena ada Kristus Yesus yang akan selalu menjadi sumber kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai 16 yang kembali mengingatkan saudara dan saya untuk menjadi orang Kristen yang kuat, yang luar biasa, yang tangguh. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan bisa bekerja di satu perusahaan, atau bisa berbisnis, atau bisa berkawan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Selanjutnya ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara perhatikan baik-baik, angkatan kita adalah angkatan yang bengkok. Sahabat-sahabat kita, orang-orang yang melayani sama kita pun, kalau kita nggak waspada, dia bisa menjadi pribadi yang sebetulnya hatinya bengkok dan tanpa sadar membawa kita kepada arus kehidupannya dan kita juga ikut jadi bengkok. Atau jangan-jangan kita sumber angkatan yang bengkok ini lalu kita menyusup di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam hidup pergaulan dan akhirnya semuanya rusak. Jadi mari masing-masing kita mengontrol diri kita, melihat diri kita sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan agar kita tetap selalu berada di jalurnya Tuhan. Dan jika terjadi sedikit penyimpangan 0,00 sekian derajat saja, saudara bisa bayangkan kalau orang dulu saya kecil ingat banget ada rally Paris Dakar. Kalau dia menyimpang sedikit aja 0,00001 gitu, maka tujuannya akan lari dari target semula. Begitupun kita orang Kristen. Ketika kita mulai bengkok, maka kita akan hancur. Kenapa? Karena kita keluar dan lari dari target semula, yaitu hidup yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ayat terakhir di ayat 16, dikatakan kalau kita mau bersinar seperti bintang-bintang di dunia, bukan di langit, saudara. Di dunia berarti seluruh cakrawala, seluruh orang yang melihat hidup saudara dan saya, harusnya mereka merasakan ada terang Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya ayat 16 dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Firman kehidupan adalah Kristus Yesus sendiri yang turun dari surga menjadi sama seperti saudara dan saya dan memberitakan kebenaran demi kebenaran agar hati saya, hati saudara yang mungkin sudah mulai bengkok bisa kembali diluruskan. Haleluya. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Nah, ini kan perasaan Paulus yang dituangkan dan harus dibaca oleh jemaat-jemaat yang dibangun, yaitu jemaat di Filipi, bahwa Paulus mengatakan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Hari Kristus adalah hari kiamat. Ketika sangkakala berbunyi, kita bisa bermegah kalau kita bersama umat Tuhan menyongsong Kristus di awan-awan yang permai. Nah, lalu kita lanjut lagi, saudara, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi ada bagian yang penting yang Paulus ingin ingatkan. Ketika kita berlomba, ketika kita bertanding dalam pertandingan iman, kita bersusah payah, kita nggak akan kecewa. Kenapa? Karena kita akan bermegah. Karena waktu sangkakala berbunyi, yang mati di dalam Kristus lebih dahulu dibangkitkan bersama kita yang masih hidup, menyongsong Tuhan di awan yang permai. Itu menandakan ada kemegahan yang luar biasa. Tidak ada penyangkalan Tuhan dalam hidup saudara dan saya ketika kita terus hidup tidak bengkok. Bahkan jika saudara mau teruskan bacaan ini, dikatakan Paulus mengakui dia berdarah-darah, tapi nggak akan pernah sia-sia karena ada mahkota yang tersedia. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara dan saya harus bersinar seperti bintang-bintang cakrawala yang menerangi dunia ini. Dan untuk bisa melakukan itu, kita harus berpegang pada firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus Tuhan, agar apa yang sudah kita lakukan, mungkin kesulitan yang kita alami, itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kebanggaan. Dan kita bisa bermegah ketika kita bisa duduk sehidangan bersama dengan Kristus pada perjamuan pernikahan anak domba. Tetap semangat, saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.